Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Hendra Kurniawan, 2. Minggu Sesa, 3. Salma Zafira Hildayanti, 4. Inayah Tri Yuniarti, dan 5. Novi Faiza. Kami di sini akan mempresentasikan tentang penistaan agama yang ada di Indonesia. Penistaan agama adalah tindakan, perbuatan, tutur kata, atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat, istiadat, maupun agama. Dengan cara sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama. Hukum penistaan agama adalah hukum yang melarang penistaan agama, yaitu sikap tidak sopan atau penghinaan terhadap tokoh-tokoh suci, kelompok, agama, benda suci, adat, atau kepercayaan. Konflik agama yang terjadi terhadap negara Indonesia saat ini adalah kelanjutan perdebatan yang terjadi antara hukum nasionalis dan golongan Islam di awal Indonesia merdeka. Hal ini terjadi karena ada banyak pihak yang merasa bahwa golongan layak menjadi untuk memimpin. Konflik agama yang saat ini terjadi justru karena didorong oleh unsur politik sehingga memecah belah kesatuan Indonesia. Mendominasi masyarakat Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap interaksi antar umat beragama. Radikalisme yang dianut oleh sebagian orang membuat pengaruh buruk terhadap masyarakat lainnya, sehingga kesatuan dan persatuan akan pecah oleh konflik agama yang terjadi ini. Ini merupakan masalah penting bagi Indonesia dan harus segera mendapat jalan keluarnya. Menurut tanggapan saya dari kasus penistaan agama ini adalah kalau kita menghina agama lain, akan terjadi konflik atau permasalahan di antara kedua belah pihak. Maka dari itu, kita tidak boleh menghina agama lain dan seharusnya kita harus menghargai agama lain. Dan harus yang kita lakukan untuk menghindari konflik antar agama yaitu masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama satu dengan yang lainnya. Masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lainnya, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Perlu Pak 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Saya Inayah Tri Yuniarti, saya ingin menyampaikan pendapat saya terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh seorang pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim. Jejak kasus yang sudah dilakukan oleh pendeta tersebut bahwa sang pendeta sudah berulang kali melakukan kontroversial melalui pernyataan dan pembicaraannya yang termasuk dalam penistaan agama, yaitu antara lain beliau menyatakan bahwa pesantren merupakan tempat teroris berada, hingga meminta Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Dalam kasus terdahulunya, pendeta tersebut juga sudah pernah terjerat kasus penistaan agama, yaitu pada tahun 2017, dan sudah divonis selama 4 tahun penjara. Yang dimana menurut saya, penistaan tersebut juga termasuk ke dalam penistaan terhadap nilai sila Pancasila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana seharusnya implementasi dari nilai sila pertama tersebut dipedomi untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat beragama.
Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, dan keyakinan oleh individu masing-masing. Manakalanya seorang individu bebas memilih dan meyakini keyakinan dan agama yang dianutnya. Maka hiduplah berdampingan dengan aman dan nyaman tanpa adanya perseteruan. Karena walaupun suku, budaya, dan agama kita berbeda, tetapi dari perbedaan tersebut yang dapat menyatukan kita untuk hidup berdampingan dan hidup rukun dalam memajukan kesejahteraan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Kurniawan ingin menyampaikan pendapat saya tentang penistaan agama yang telah teman-teman saya presentasikan. 1. Penistaan agama adalah perbuatan yang melanggar hukum. Karena itu mencederai kebebasan beragama dan bertoleransi yang sudah terjalin selama ini. Sehingga setiap kasus penistaan agama sebaiknya diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan agama di antara sesama anak bangsa, serta menumbuhkan sikap nasionalis dapat mencegah adanya perbuatan penistaan agama. 3. Mengambil pelajaran dari kasus yang telah terjadi agar setiap kita sebagai warga negara berhati-hati dalam lisan berbicara soal agama dan menghargai setiap perbedaan yang ada, sehingga kasus penistaan agama tidak terulang lagi. 4. Perilaku penistaan agama adalah perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sekian, terima kasih.